Shalom, bersama saya Pendeta Samuel Kundiman untuk kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan membahas 2 atau lebih perikop dari Lukas pasal yang ke-11 jika cukup waktu ya. Tapi saya belajar untuk konsentrasikan di doa Bapa kami yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan membahas sama-sama kata demi kata supaya kita punya pengertian yang dalam mengenai doa yang agung yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui para murid-muridnya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari saya ajak kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita sembah, kita muliakan Allah kita. Dia Bapa kita. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setia. Terima kasih. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala
kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Ketika kami berdoa, Engkau ada, Engkau mendengar setiap seru sembahyang kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahkan Engkau menjawab segala pergumulan hidup kami oleh anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Olehnya kami beroleh pengharapan, olehnya kami beroleh kekuatan, sebab Engkau tak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk Bible Study hari ini ketika kami membaca kebenaran firman-Mu, Engkau menerangi hati dan pikiran kami, buat kami mengerti dan hidup di dalam firman. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari saya ajak kita lihat, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-11 yang menjadi pembahasan kita pagi hari ini. Nah, di situ mengenai hal berdoa dengan topik hal berdoa. Apa itu doa? Doa itu adalah komunikasi atau percakapan dengan Allah Bapa yang tentu saja melibatkan hati, melibatkan emosi, dan diutarakan secara terbuka dalam hadirat Allah. Jadi tidak ada yang disembunyikan, tidak boleh tanpa ketulusan, semua melibatkan hati, emosi, dan kejujuran di hadapan Allah. Itu doa. Melalui doa kita bisa menyampaikan kerinduan, menyampaikan pengharapan, juga menyampaikan keluhan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan, ataupun sukacita kita kepada Allah. Semua bisa kita utarakan melalui doa. Jangan takut,
Jangan malu dengan ketakutan kita. Jangan malu dengan kecemasan kita, kekhawatiran kita. Dengan segala keluh kesah kita, sampaikan kepada Allah. Dan itu semua bisa kita utarakan melalui doa. Nah, ayat 1 sampai ayat yang ke-13 akan kita baca. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya, dan berkata kepadanya, 'Saudaraku, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabat yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Jadi di sini perlu ada keberanian dan jangan malu-malu. Tulus jujur kepada Tuhan. Ayat 9. "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Nah, bagian terakhir ayat 9 sampai ayat yang ke-13 rupanya bicara mengenai janji Allah, janji Bapa mengenai Roh Kudus. Dan itu disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, bahwa Yesus akan meminta kepada Bapa dan memberikan kepada para murid-muridnya. Bapak Islam Tuhan, di ayat 1 dikatakan bahwa Yesus berdoa. Dan di dalam Injil Lukas ini banyak kali mengenai bukti atau mengenai hal tentang Yesus berdoa. Di pasal yang ketiga, waktu lalu dipelajari bahwa Yesus berdoa di sana. Di pasal yang kelima ayat 16 juga Yesus berdoa. Dan pasal 6 ayat 12 Yesus juga berdoa. Pasal 9 ayat 18, pasal 9 ayat 28 sampai 29. Ini bicara mengenai kebiasaan Yesus yang selalu berdoa. Rutinitas Yesus sebelum dia melakukan setiap pelayanan pekerjaan, sebelum pergi bergabung dengan para murid, ia berdoa. Dan setelah melayani, setelah bekerja, dia juga kembali kepada Bapa untuk menghadap dan memberi laporan lewat doanya. Luar biasa. Jadi jelas Alkitab syarat penuh dengan informasi mengenai kehidupan doa pribadi Yesus. Jadi Yesus memiliki kehidupan doa secara pribadi. Karena itu para murid itu minta, mereka rupanya memperhatikan Yesus setiap hari. Dan mereka minta, Yesus ajarkan kami bagaimana caranya kami berdoa. Sama seperti
Yohanes mengajarkan para muridnya untuk berdoa. Ya, para murid Yohanes diajarkan bagaimana cara berdoa. Jadi rupanya para murid juga menginginkan hal yang sama kepada mereka. Sengaja Tuhan Yesus kenapa di sepanjang pengajaran-pengajarannya tidak pernah menyentuh bagian ini. Nanti menunggu para murid untuk meminta mengajarkan, baru dia menyampaikan, baru dia mengajarkan kepada mereka. Demikianlah hendaknya kamu berdoa. Yang menarik, yang tersusun rapi memang di dalam Matius ya. Di Matius itu di pasal 6 ayat 9 sampai 13 itu rinciannya tertata rapi, tertata bagus. Karena lebih terurut, lebih baik untuk dibaca ya. Dan kita lafalkan mengenai doa Bapa kami ini. Dan Bapak Salam Tuhan, kenapa sampai para murid itu meminta? Mereka mungkin mengalami kesulitan di dalam hal berdoa. Bagaimana sebenarnya cara berdoa? Nah, untuk berdoa yang baik, dengan baik, berdoa dengan cara yang benar sesuai kehendak Allah, sesuai kehendak Tuhan. Hanya Yesuslah yang dapat mengajar kita melalui tuntunan Roh Kudus bagaimana kita harus berdoa. Banyak kali kita berdoa seenaknya kita saja. Apa yang muncul di pikiran kita doakan. Harusnya kita berdialog dulu dengan Tuhan. Menggumuli apa yang akan kita doakan, apa yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita doakan itu diterima, didengar. Dan kemudian berkenan di hadapan Allah. Kalau Allah sampai berkenan menerima, maka dia akan bertindak melakukan sesuai apa yang kita doakan. Hari ini, mari bisa kita utarakan kerinduan kita kalau kita memang belum banyak tahu, belum banyak bisa. Bahkan masih kagok, gak berani berdoa. Rasa aneh kalau mau berdoa. Munculkan kerinduan untuk Tuhan, ajari aku apa itu berdoa. Tuhan, beri petunjuk apa yang harus aku doakan. Tuhan, ajari aku untuk melayani Engkau melalui doa-doaku. Kalau kita punya kerinduan seperti Tuhan pasti akan menuntun dan mengajar kita bagaimana cara berdoa yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Amin. Nah, ketika para murid itu meminta demikian, maka Yesus itu merespon permintaan mereka. Yesus menjawab dengan apa yang disebut dengan doa Bapa kami yang tadi kita baca dari ayat 2 sampai ayat yang keempat. Doa Bapa kami. Ada beberapa aspek di dalam doa yang Yesus ajarkan ini. Yang pertama, memanggil Bapa. Memanggil Bapa. Kalau kita memanggil Allah dengan kata Bapa, sama seperti kita menempatkan diri kita bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Orang Israel itu banyak kali memakai kata Bapa di dalam perjanjian lama. Mereka menyapa Allah juga Bapa. Tetapi bagaimana sikap hati mereka kita nggak ngerti sampai hidup mereka tidak berkenan di hadapan Allah. Dengan kita memanggil Bapa, sama seperti Yesus ajarkan di sini. Ini bicara ada satu relationship, satu hubungan yang intim yang baik. Bapa dan anak. Sikap Bapa kepada anaknya. Artinya apa? Bahwa kita percaya Bapa adalah sumber. Dan dia adalah Bapa segala roh, termasuk kita. Karena kita waktu diciptakan itu dihembuskan nafas oleh Allah. Jadi kita ini bersumber dari Allah. Roh yang ada di dalam hidup kita yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan Allah, itu bersumber dari Bapa. Dan aslinya kita, esensinya hidup kita adalah manusia roh. Yang kemudian diberi kemah, tubuh, untuk bisa mengolah bumi. Untuk bisa bekerja dan melakukan kehendak Tuhan. Dalam hal ini Yesus sedang mengembalikan martabat kita sebagai anak-anak Allah. Dia mengingatkan kita dan memulihkan kita. Kamu itu anak-anak Allah. Saya dan saudara anak-anak Allah. Secara de jure,
Kita ini telah dibenarkan oleh Kristus melalui kurban gerafiratnya. Jadi kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki kuasa melalui karya salib itu. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan barang siapa percaya kepadanya diangkat menjadi anak-anak Allah. Artinya kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa di situ pakai bahasa Yunani exousia, kuasa, yaitu hak istimewa yang diberikan Tuhan. Exousia. Artinya apa Bapak Saudara Tuhan? Tuhan memberi kita hak istimewa untuk mau dimuridkan supaya menjadi serupa dengan Kristus. Tanpa menjadi anak Allah, kita nggak bisa dibaharui, diserupakan seperti Kristus. Kita nggak bisa dibentuk dalam segala karakter kita untuk kemudian menjadi seperti Kristus. Nah, menjadi seperti Kristus ini, itu adalah de factonya, faktanya. Sekarang ini banyak orang Kristen, iya, sudah dibenarkan oleh Kristus, tapi berhenti sampai di situ saja. Cuma de jure, tetapi faktanya hidup masih berkubang dengan dosa. Hidup masih menyukai segala bentuk pelanggaran dan kejahatan di mata Allah. Kita harus belajar melepaskan semuanya itu dan menyerahkan diri kepada Kristus untuk dimuridkan dari hari ke hari. Supaya kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Mengikuti teladan Kristus. Lemah lembut, mengampuni, memaafkan, ramah, mengasihi, cari wajah Tuhan, berdoa, setia melayani Tuhan, sabar, tekun, semua hal yang menjadi karakter Kristus menjadi milik kita. Yang kedua kata kami, Bapa kami yang di surga. Itu kalau di Matius pasal 6 ayat 9 ada kata kami, Bapa kami yang di surga. Kami mengapa harus pakai kata kami, Bapa kami? Yesus itu sudah menunjukkan bahwa Allah adalah Bapa semua orang percaya. Secara komunitas. Amin. Bapak kita semua loh. Artinya begini. Bahwa ada panggilan agar orang percaya itu saling mengasihi sebagai saudara satu dengan yang lain. Kami. Kata kami juga berarti bahwa kita adalah saudara bagi Kristus Yesus Tuhan. Karena Yesus itu dijadikan sebagai yang sulung dari antara semua saudara. Jadi Yesus mengajarkan Bapa kami. Bapaknya, Bapak kita juga. Itu keren sekali. Dan kata Bapa kami juga menunjukkan pengakuan bahwa Allah adalah Bapa segala roh. Bapa semua makhluk. Yang ketiga adalah kata yang di surga. Kata yang di surga. Di Matius pasal yang ke-6 ayat 9-13 dikatakan itu adalah satu tempat yang nyaman, yang di surga, di mana Bapa berada, Has-Samayim. Langit yang mengatasi langit, ada 3. Sekitar awan ini, atmosfer, dan di atas atmosfer. Lalu di atasnya lagi, bicara mengenai tempat yang ketiga itu langit mengatasi langit, yang disebut juga Jagat raya, itu surga Bapa. Jagat raya atau alam semesta. Mengapa harus Bapa kami yang di surga? Yesus sedang mengajarkan begini Bapak Ibu Tuhan. Bahwa Bapa yang benar itu tinggal di surga, berada di surga. Kedua, karena ada oknum lain yang dipanggil Bapa. Ya, pertama, karena Bapa yang benar itu tinggal di surga. Kedua, ada oknum lain yang dipanggil Bapak juga, yaitu Bapak segala dusta dan Bapak segala kejahatan. Bapak Ibu nanti bisa baca itu ditemukan di Yohanes pasal 8 ayat 41 sampai 44. Yohanes 8 ayat 41 sampai 44. Jadi,
untuk membedakan Bapa yang benar di surga dan bapa yang lain yang tinggal, ya, yang tidak tinggal di surga. Dengan memanggil Bapa yang di surga, kita pun menyatakan bahwa iblis itu, menyatakan kepada iblis itu bahwa dia tidak layak menjadi Bapa kita. Amin. Bapa kita adalah Bapa yang di surga, bukan iblis. Jadi untuk membedakan iblis, maka Bapa yang di surga itu disebutkan Bapa yang di surga. Dia tinggal di surga, memerintah di surga, dan menjadikan tempat di mana kita berada surga juga bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Pertanyaan sederhana, siapa yang menjadi Bapa kita? Ya, siapa yang menjadi Bapa saya? Siapa yang menjadi Bapa Anda? Tentu ini nampak nanti dari kelakuan kita, dari cara kita hidup, dari gaya hidup kita. Siapa Bapa kita? Itu tergantung dari seberapa besar kita memberi nilai terhadap Bapa. Seberapa besar kita menghargai Dia. Lebih dari siapapun, lebih dari apapun. Itu penting Bapak Saudara Tuhan. Kalau kita lebih memberi diri kepada dosa, daging segala macam, iblislah Bapa kita. Si pendustalah Bapa kita. Kalau kebiasaan kita berbohong dan tidak berjalan sesuai iman kita, iblislah Bapa kita. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, Bapa yang di surga adalah Bapa kita. Amin. Saya percaya Bapa kita adalah Bapa yang di surga. Kata keempat adalah dikuduskanlah namamu. Di sini disebutkannya, Bapa, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Itu dalam bahasa Yunani pakai kata hagiasteto. Hagiasteto dari kata hagiatso, yaitu menguduskan. Juga kata ini berarti memberi hormat setinggi-tingginya atau memuliakan Allah. Karena itu kalau kita punya Alkitab terjemahan lama itu pakai kata dipermuliakanlah kiranya namamu. Karena dari kata doksa atau doksasu, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Nah, di sini Yesus itu mengajarkan orang percaya untuk menyembah, memuliakan Tuhan, menguduskan namanya. Artinya kita memberi hidup untuk menyembah Tuhan sepanjang hidup kita. Yesus mengajarkan semua orang percaya menyembah, yaitu sikap hati yang memberi nilai tertinggi, terhormat kepada Allah. Yang kemudian nilai itu diterjemahkan di dalam kehidupan setiap hari secara konkret. Berurusan dengan kehidupan di rumah, kehidupan di tetangga, kehidupan di gereja, di komunitas, dimanapun kita berada, di dunia kerja kita. Kita memberikan nilai tertinggi kepada Allah, penghormatan kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Seluruh kehidupan kita menggambarkan kemuliaan Allah. Ini penting Bapak Islam Tuhan. Dipermuliakanlah namamu. Bukan cuma dari mulut, dari bibir, memuji, kemudian berbahasa roh atau menyembah Tuhan, tidak. Tetapi itu harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana cara kita hidup. Apakah kita memuliakan Tuhan atau tidak. Di rumah dengan istri dan anak seperti apa dan suami. Di dunia kerja kita seperti apa? Apakah kita muliakan Tuhan? Dipermuliakanlah namamu. Namamu, nama Tuhan mewakili pribadinya. Pribadinya. Ketika Allah memperkenalkan dirinya, Esir Ehye kepada Musa, itu bicara mengenai aku yang ada dan aku yang akan ada. Apa saja yang kita butuhkan, perlukan, Dia ada untuk kita. Ini pribadinya yang luhur. Jadi dikuduskanlah namamu. Orang Israel itu saking tidak mau menyebut nama itu karena kudusnya nama tersebut. Mereka sebutkan nama itu Sang Nama. Sang Nama berarti mereka langsung tertuju kepada Yahweh. Nah, kata ini berarti atau namamu berarti kita adalah
pribadi-pribadi yang harusnya menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar di hadapan Dia. Dengan kualitas penyembahan yang kita buktikan di dalam aktivitas hidup kita setiap hari. Bahwa kita mengenal Dia dan mengasihi Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kelima, kata datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Ini bicara mengenai kerajaan, berarti seperti yang Rasul Petrus sampaikan kepada kita juga, bahwa kita adalah imamat yang berkerajaan. Imamat yang berkerajaan. Gereja Tuhan adalah imamat yang berkerajaan. Oleh karena Yesus Tuhan kita yang telah memanggil, memilih kita keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Datanglah kerajaan. Kita dipanggil untuk hidup sebagai anak kerajaan yang menghadirkan pemerintahan kerajaan Allah di dalam hidup kita pribadi. Datanglah kerajaanmu. Itu berarti kepentingan kerajaan Bapa, kepentingan kerajaan Allah itu ditempatkan di atas segala kepentingan kita, kepentingan pribadi kita. Datanglah kerajaanmu. Datang itu berarti mari turun, hadir dalam hidupku, memerintah atasku, memimpin hidupku. Datanglah kerajaanmu, kita tidak boleh punya kerajaan sendiri atau hidup di luar dari kerajaan Bapa. Kita nggak boleh memimpin hidup kita sendiri seenak kita. Ingat, kita adalah milik Kristus, Ia telah membeli kita. Harusnya kerajaannya lah, hukum-hukumnya lah yang memerintah, yang mengatur hidup kita dari hari ke hari. Bukan maunya kita saja. Bukan ego kita lagi yang memerintah hidup kita. Tetapi Allah lah. Kita hidup dalam kerajaan terang. Kita hidup dalam kerajaan yang penuh damai sejahtera. Kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Karena itu kerajaan Allah dalam hidup kita menjadi kerajaan yang tak tergoncangkan. Dunia boleh bergoncang. Situasi boleh berubah kapan saja. Tetapi Allah yang hadir yang memimpin hidup kita. Kerajaan yang menguasai kita. Kita tetap kokoh teguh yang tak tergoncangkan. Amin. Rumah tangga kita tidak tergoncangkan kalau kerajaan yang memimpin. Pekerjaan kita, kantor kita, usaha kita, bisnis kita tak akan tergoncangkan kalau kerajaannya turun memerintah atasnya. Dan semua kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keenam, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa dalam Tuhan, Allah yang kita sembah adalah pribadi yang memiliki kehendak, memiliki rencana, dan memiliki tujuan secara umum maupun secara pribadi dalam kehidupan kita. Ini adalah kehormatan bagi kita, ya, karena salah satu tujuan dari keselamatan yang Allah berikan bagi kita, ya, adalah tujuan yang kekal, tujuan sesuai kehendaknya, tujuan seperti yang Dia mau atau menjadi seperti dirinya. Surga adalah tempat Allah berdaulat penuh. Kehendaknya harus ditaati semua makhluk. Dan karena itu Yesus hadir di muka bumi ini untuk membawa kerajaan Allah. Ketika Yesus melayani, ketika Yesus memberkati, ketika Yesus menyembuhkan, memulihkan, Dia berkata bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga ada di tengah-tengah kamu. Dan kerajaan surga itu berdaulat atas semua makhluk. Itu kerajaan surga. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ini bicara apa? Ada dua kata yang menarik di sini, yaitu pada hari ini dan secukupnya. Artinya apa? Ada pembatasan. Give us this day our daily bread. Roti harian kami. Beri kami hari ini roti harian kami. Kata hari ini dimaksudkan agar kita bergantung pada Tuhan. Beri kami pada hari ini. Hari ini. Untuk hari ini.
Artinya apa? Kita disuruh bergantung kepada Tuhan. Day by day. Hari lepas hari. Dalam segala situasi. Kalimat itu juga mengajarkan kepada kita untuk kita jangan khawatir akan persediaan makanan, minuman yang kita butuhkan. Sebab dia hadir secara aktif memberkati kita. Tetapi kalimat ini juga berarti kita harus mengusahakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ini adalah suatu panggilan bagi kita untuk mencari nafkah, bukan bersikap pasif. Bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kuperlukan, jadi ya udah secukupnya Tuhan akan menyediakan. Tidak. Kita disuruh untuk aktif, meminta, mencari, mendapatkan, ketok, pintu akan dibukakan. Dan Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Nah, kata secukupnya itu bicara mengenai cukup berkat untuk hari ini. Mengajarkan kita untuk jangan serakah. Betul, jangan khawatir akan hari esok. Sebab kita harus belajar untuk rasa cukup hari ini. Dan pelajaran penting bagi kita diingatkan untuk bahwa yang namanya rasa cukup itu relatif bagi setiap orang. Jangan samakan rasa cukup masing-masing pribadi. Pasti beda, Bapak Islam Tuhan. Jadi, bekerja sebagai mandat yang diberikan Tuhan sekaligus ibadah kepada Allah untuk aktif mencari berkat-berkat yang telah Allah sediakan bagi kita. Tetapi hal itu juga harus secukupnya supaya kita belajar untuk tidak serakah di hadapan Tuhan. Yang kedelapan, yaitu kata ampunlah kami akan kesalahan kami. Kita tidak akan mendapat pengampunan dari Tuhan jika kita tidak mengampuni orang lain. Tidak bisa. Ini tidak bisa ditawar Bapak Islam Tuhan. Seperti Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Pengampunan yang Allah berikan terjadi kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, ketika kita memohon, ampuni aku Tuhan. Sesungguhnya Bapa hanya melihat kepada salib Kristus yang telah tersedia bagi kita. Jadi pengampunannya selalu tersedia, selalu tersedia. Kapan saja kita datang mohon ampun, pengampunan tersedia. Tanpa mempedulikan besarnya dosa kita. Demikian pula kita perbuat terhadap sesama kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengampuni. Kita harus mengampuni. Kemudian yang ke-9 adalah kalimat atau kata, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pencobaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Amin. Betul. Dalam pencobaan itu kita mengalami ujian. Apakah kita akan hanyut ke dalam kehendak Allah atau terbawa oleh kehendak diri sendiri, ditawan oleh kehendak diri. Semua itu adalah keputusan kita. Mau tertawan kepada kehendak Allah, melakukan kehendak Allah atau ditawan oleh keinginan kita. Keinginan kita biasanya akan menjerumuskan kita, menjatuhkan kita. Sekali lagi, Allah tidak mencobai. Artinya ia tidak pernah mengupayakan seseorang untuk menghendaki sesuatu itu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Allah mau supaya kita melakukan kehendaknya. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Islam Tuhan, kalimat ini bukan berarti bahwa Allah itu kemudian yang aktif, lalu kita pasif. Kita sendiri harus melepaskan diri dari jerat keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang menguasai pikiran, yang menguasai hati, berkuasa atas itu kan kita yang mengendalikan. Kita jagalah pikiran kita, kita jagalah hati kita, supaya tidak jatuh kepada yang jahat. Jahat itu adalah karakter buruk, karakter busuk, korup, kejahatan dalam pikiran, hasrat yang rusak atau poneros. Karena itu mari kita belajar melalui firman Tuhan hari ini untuk menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga seluruh hidup kita. Yesus mengajar para muridnya untuk berdoa. Mendorong dan menyemangati mereka untuk sering mungkin berdoa. Tekun berdoa, gigih di dalam berdoa. Dan lebih daripada itu, sebelum kita datang berdoa, kita cari Tuhan. Kita mengerti apa maksudnya, kehendaknya. Kita mohon kepada Tuhan untuk mengajar kita untuk berdoa dengan benar sesuai kehendaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami memohon anugerah-Mu
untuk Tuhan mengajar kami bagaimana cara kami berdoa yang benar. Menuntun kami supaya kami bisa berdoa dengan cara yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk 9 poin yang kami pelajari hari ini. Mengajar kami, menuntun kami supaya kami bisa berdoa dengan yang benar di hadapan Tuhan. Dengan cara yang tepat dan menyenangkan hatimu, mempermuliakan namamu. Terpuji namamu, berkati kami semua dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.